Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah itu tampak biasa saja dari luar. Sebuah hunian 2 lantai bergaya minimalis modern yang berada di kawasan Jagakarsa. Pemiliknya, Pak Heru Sasmita, 52, seorang pensiunan PNS yang baru menempati rumah itu kurang dari 3 bulan setelah membelinya dari pasangan tua yang mengaku pindah ke daerah Bogor karena faktor usia dan kesehatan. Namun, sejak awal menempati rumah tersebut, Pak Heru dan istrinya, Bu Ratna, merasa ada sesuatu yang tak beres. Bukan soal suara-suara aneh atau bayangan misterius, bukan. Tapi bau. Bau yang menusuk hidung, seperti bangkai hewan, namun datang dan pergi secara tak menentu. Awalnya mereka mengira itu berasal dari tikus mati di loteng atau plafon. Bahkan mereka sudah memanggil petugas pest control 2 kali, tapi hasilnya nihil. Setiap malam, terutama selepas pukul 10 malam, aroma busuk itu semakin pekat, terutama di salah satu sudut ruang tamu, dekat tembok berbatu alam yang menjadi aksen desain ruangan. Awalnya kami pikir cuma ventilasi yang buruk. Tapi lama-lama, baunya seperti ada sesuatu yang dikubur di situ, ujar Pak Heru saat ditemui tim investigasi lokal. Dengan nada suaranya masih menyiratkan kengerian, Bu Ratna bahkan sempat mengalami sesak napas dan pusing-pusing selama beberapa hari. Dokter menyarankan untuk mengecek kadar udara dan kemungkinan adanya jamur atau kontaminasi lain. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya normal. Akhirnya, pada hari Jumat malam, 18 Juli 2025, Pak Heru memutuskan untuk membongkar sebagian kecil tembok batu itu bersama seorang tukang bangunan yang biasa ia panggil Pak Andi. Apa yang mereka temukan setelah bongkahan batu pertama dilepas, membuat jantung mereka nyaris berhenti. Di balik dinding itu, tersembunyi sesuatu yang lebih gelap dari sekadar bangkai hewan. Suara pahat dan palu menggema di dalam ruang tamu malam itu. Pak Andi bekerja hati-hati membongkar susunan batu alam di sudut tembok, sementara Pak Heru berdiri tak jauh, menggenggam senter dan napasnya sendiri yang makin tak beraturan. Ketika satu batu besar berhasil dilepas, bau menyengat langsung menyeruak lebih kuat dari sebelumnya. Kini bukan lagi hanya amis busuk, melainkan aroma tajam seperti daging membusuk yang sudah lama terperangkap. Pak Andi langsung menutup hidungnya dengan kain lap. "Pak, ini bukan bau tikus, Pak," ujar Pak Andi lirih, matanya menatap kosong ke dalam celah yang terbuka. "Ini aneh banget." Dengan senter yang diarahkan ke lubang, Pak Heru menyipitkan mata. Di balik lapisan isolasi batu dan bata ringan itu, ada ruang kosong sekitar 60x60 cm, terlalu kecil untuk disebut ruangan, tapi cukup besar untuk menyimpan sesuatu. Saat cahaya senter menyapu bagian dalam, Pak Heru terdiam. Ada plastik hitam besar yang terikat rapat, seperti karung sampah, tapi lebih berat. Dan di atasnya, tampak jelas, seonggok rambut manusia kusut berwarna kecoklatan menyembul keluar. Pak Heru mundur 2 langkah dengan wajah pucat pasi. "Ya Allah," bisiknya. Pak Andi juga membeku. Mereka tak berkata apa-apa selama beberapa detik, hanya suara detak jam dinding dan lalat yang mulai berdengung perlahan-lahan masuk ke telinga mereka. Udara seakan membeku. Bau busuk ini semakin menusuk. Dengan gemetar, Pak Heru mengangkat ponselnya dan menelepon polisi. Kalimatnya tercekat, namun cukup jelas untuk membuat petugas patroli dari Polsek Jagakarsa segera meluncur ke lokasi. Butuh waktu kurang dari 30 menit bagi garis polisi melintang di depan rumah Pak Heru malam itu. Tetangga mulai berdatangan, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi Pak Heru hanya duduk di teras, memegangi kepalanya sambil terus bergumam, "Kenapa harus di rumah ini? Kenapa saya?" Sementara itu, petugas forensik perlahan mulai mengangkat isi dari balik dinding tersebut. Yang mereka temukan bukan hanya satu kantung plastik, tapi 3, dan salah satunya berisi potongan tulang manus. Jumat malam yang dingin itu berubah menjadi malam paling kelam dalam hidup Pak Heru.
Petugas dari Polsek Jagakarsa dibantu tim Inafis dan forensik dari Polda Metro Jaya mulai mengamankan lokasi. Rumah yang awalnya terasa hangat dan nyaman, kini berubah menjadi saksi bisu sebuah rahasia mengerikan yang tertanam di balik temboknya. Di halaman depan, para tetangga berkumpul dalam bisik-bisik yang gelisah. Pak RW bahkan datang dan berkata lirih, "Saya sudah curiga dari dulu rumah itu terlalu cepat dijual." Dan pasangan pemilik lama, Bapak Guntur dan istrinya, juga terlalu tergesa pergi. Sementara itu di dalam rumah, tim forensik perlahan membuka kantung plastik pertama. Isinya membuat semua orang terpaku, potongan tubuh manusia yang telah membusuk parah. Ada bagian lengan, rambut panjang, dan serpihan pakaian yang sudah menyatu dengan noda darah yang menghitam. Kantung kedua berisi tulang-tulang yang diduga berasal dari tubuh lain. Ukurannya lebih kecil, seolah milik anak-anak. Tapi yang paling mengejutkan adalah kantung ketiga. Di dalamnya ditemukan sisa-sisa kerangka lengkap, dan di antara tulang-tulang itu terdapat kartu identitas lama yang masih utuh sebagian. Salah satu petugas menyerahkan KTP itu pada penyidik. Namanya, Rina Marlina, perempuan kelahiran 1991, beralamat tidak jauh dari kawasan rumah itu sendiri. "Ini bukan orang asing," ujar salah satu penyidik. "Korban kemungkinan warga lokal. Kita harus lacak riwayatnya." Pak Heru yang duduk di kursi ruang tamu langsung teringat sesuatu. Rina Marlina. Saya pernah dengar nama itu. Dulu pernah ada spanduk orang hilang di dekat warung depan. Tahun berapa ya? 2018 kalau saya tidak salah. Penyidik langsung mencatat. Kecurigaan mulai mengarah pada pemilik rumah sebelumnya, Bapak Guntur, pria pensiunan militer yang dikenal tertutup dan pendiam. Ia pindah mendadak 3 bulan lalu tanpa alasan yang jelas, hanya menyebut kesehatan istrinya sebagai alasan dijual cepatnya rumah. Kini, dengan penemuan ini, polisi resmi menetapkan lokasi tersebut sebagai TKP pembunuhan dan membuka penyelidikan besar-besaran. Pak Heru menatap tembok yang telah terbuka lebar. Bau kematian masih menggantung di udara. Ia tak tahu, rumah yang ia beli dengan penuh harapan pensiun tenang, ternyata menyimpan kuburan rahasia yang selama ini tak terungkap. Pagi harinya, kawasan perumahan itu ramai dipenuhi wartawan dan warga yang penasaran. Garis polisi masih membentang, sementara tim forensik melanjutkan pemeriksaan di dalam rumah Pak Heru. Aroma tak sedap masih samar tercium meski ventilasi telah dibuka selebar-lebarnya. Pak Heru dan Bu Ratna sementara mengungsi ke rumah anaknya di Depok. Polisi melarang mereka kembali ke rumah sampai penyelidikan selesai. Tapi ada satu hal yang kini terus menghantui Pak Heru. Kenapa ia tak pernah mencurigai pemilik lama? Bapak Guntur, pria setengah baya bertubuh tegap, dikenal pendiam, jarang berinteraksi dengan warga. Namun ia selalu terlihat rapi, dan rumah itu, meski terkesan dingin, selalu terawat dari luar. Beberapa tetangga mengaku terakhir melihat Guntur dan istrinya sekitar bulan April, sebelum tiba-tiba mengumumkan bahwa rumah akan dijual murah, jauh di bawah harga pasar. Dia bilang mau pindah ke Bogor karena sakit jantung istrinya kambuh. "Kami percaya-percaya saja," ujar Bulina, tetangga depan rumah, kepada penyidik. "Tapi sekarang saya jadi ingat, dulu ada suara aneh malam-malam seperti suara orang mengerang, lalu tembok diketuk-ketuk." Polisi langsung menelusuri alamat baru Guntur yang tertera dalam dokumen penjualan rumah. Tapi ketika tim penyidik datang ke rumah tersebut di daerah Ciawi, mereka hanya menemukan bangunan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan tetangga sekitar mengaku rumah itu sudah kosong sejak awal Juni. Pak Guntur pernah datang 1 kali bawa barang. Setelah itu hilang, kata seorang warga. "Kami pikir beliau keluar kota." Sementara itu,
Hasil awal forensik menunjukkan bahwa salah satu jasad yang diidentifikasi sebagai Rina Marlina diperkirakan meninggal lebih dari 5 tahun lalu dengan tanda-tanda luka tumpul dan kemungkinan dicekik. Sedangkan jasad kedua dan ketiga masih dalam proses identifikasi. Namun satu di antaranya diduga kuat adalah anak kecil. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini terencana. Pelaku sengaja menyimpan jasad dalam tembok dan menutupnya dengan batu alam sebagai kamuflase. Ini butuh waktu dan tenaga, ujar Kompol Randy, kepala tim penyidik. Masyarakat mulai panik. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Guntur? Kenapa ia menyimpan jasad di dalam rumahnya sendiri? Dan bagaimana mungkin orang seperti dia lolos begitu saja? Dan yang paling mengganggu, apakah jumlah korban hanya 3? Atau ada lebih banyak lagi yang belum ditemukan? Polisi mulai menggali lebih dalam tentang sosok Guntur, pemilik lama rumah tersebut. Dari catatan sipil, Guntur Prasetyo, 65, adalah pensiunan Sersan TNI AD yang keluar dari dinas pada tahun 2005. Istrinya, Sri Wulandari, 63, pernah bekerja sebagai bidan swasta di rumah mereka sendiri. Sekilas, pasangan ini tampak biasa saja, namun penyelidikan lebih lanjut menemukan sesuatu yang meresahkan. Di tahun 2010 hingga 2018, rumah Guntur ternyata pernah digunakan sebagai praktik kesehatan informal. Tak pernah berizin resmi, tapi cukup banyak warga sekitar yang datang untuk berobat ke Bu Sri. Apalagi untuk kasus-kasus sensitif, seperti kehamilan di luar nikah atau korban kekerasan rumah tangga. Ada desas-desus waktu itu, Bu Sri suka bantu menghilangkan aib keluarga, kata salah satu warga yang minta identitasnya disamarkan. Tapi tak pernah ada bukti. Polisi kini menduga rumah tersebut lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia bisa jadi lokasi praktik aborsi ilegal, atau bahkan tempat penyekapan dan pembunuhan. Yang mengejutkan, setelah membuka sebagian tembok belakang rumah yang dilapisi triplek, penyidik menemukan jejak darah lama yang telah mengering. Di dalam ruang kecil berukuran 2x2 meter itu, hanya ada satu kasur tipis, tambang bekas ikatan di lantai, dan sepasang sandal wanita. Ini seperti sel rahasia, ujar salah satu petugas. Dan darahnya terlalu banyak untuk hanya sebuah kecelakaan. Sementara itu, dari data KTP yang ditemukan bersama jasad pertama, polisi menghubungi keluarga Rina Marlina. Sang ibu, Bu Komariah, 70, yang kini tinggal di Tangerang, datang ke rumah sakit RS Polri dengan air mata berlinang. Saya sudah cari dia 5 tahun. Polisi dulu bilang dia kabur ikut laki-laki, katanya lirih. Saya tahu anak saya bukan gadis baik, tapi dia juga bukan sampah. Saya tahu dia nggak mungkin pergi tanpa kabar kalau masih hidup, Pak Heru. Meski tak bersalah, kini harus menjalani pemeriksaan tambahan karena sebagai pemilik rumah saat ini, dia adalah saksi kunci. Ia duduk di ruangan interogasi dengan wajah lesu, merasa tak percaya dengan semua yang terjadi. Saya cuma mau hidup tenang setelah pensiun. Saya bahkan bayar rumah itu pakai tabungan pensiun saya sendiri. Saya tidak pernah tahu ini rumah neraka. Tapi polisi masih terus menggali, dan di ruang bawah tangga, salah satu sudut yang belum diperiksa, anjing pelacak tiba-tiba menggonggong keras, menggaruk-garuk lantai parket kayu.